Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ludovikus Fandi Bisbani, NPM 22220149, semester 4, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Konsep dasar kepemimpinan dibagi menjadi 5, itu yang pertama definisi atau pengertian kepemimpinan, yang kedua mitos-mitos kepemimpinan, yang ketiga atribut-atribut pemimpin, yang keempat tipe-tipe pemimpin, yang kelima teori-teori kepemimpinan. Definisi kepemimpinan. Secara etimologis, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin atau lead, berarti bimbingan atau tuntutan. Dengan begitu, di dalamnya ada dua pihak, yang dipimpin atau umat dan yang memimpin atau imam. Setelah awal P menjadi pemimpin atau leader, yang berarti orang yang mengamati pihak lain. Setelah ditambahkan awal K dan akhiran an, menjadi kepemimpinan atau leadership, yang berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain. Adapun beberapa definisi dari kepemimpinan menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Menurut Takdir, kepemimpinan merupakan yang pertama suatu seni untuk menciptakan kesenian paham, yang kedua suatu bentuk kesesuaian dan inspirasi, yang ketiga suatu kepribadian yang mempunyai pengaruh, yang keempat tindakan dan perilaku, yang kelima titik sentral proses kebajikan kelompok, yang keenam hubungan kekuatan dan kekuasaan, 7 sarana pencapaian tujuan, yang ke-8 suatu hasil dari interaksi, yang ke-9 peramaan yang dipolakan, yang ke-10 inisiasi struktur. Burns 1979, kepemimpinan adalah pemimpin membujuk pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini menerapkan nilai-nilai, motivasi, keinginan, kebutuhan, aspirasi yang diharapkan oleh pemimpin dan pengikut. Menurut Harold W. Bowles 1980, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses atau sejumlah tindakan di mana satu orang atau lebih atau pemimpin menggunakan pengaruh, wewenang atau kekuasaan terhadap satu atau lebih orang lain untuk menggunakan sistem sosial untuk mencapai satu atau lebih tujuan sistem sosial. John W. Garner mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut. Leadership is the force of persuasion of exploit by which an individual or leadership induces a group to pursue objective head by the leaders of shared by the leader and his followers. Artinya, pemimpin dapat mempengaruhi pengikutnya dengan cara memberi contoh atau explain yang menjadi panutan atau role model pengikutnya. Gary Yuk 1904 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pemimpin mempengaruhi pengikut untuk menginterpretasikan keadaan menjadi titik sentral. Wirawan 2003 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses menciptakan visi dan misi. Definisi kepemimpinan para ahli, yaitu
Kepemimpinan merupakan seni atau kemampuan untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dapat muncul karena unsur-unsur berikut. A. Ada orang yang memimpin atau mempengaruhi. B. Ada orang yang dipengaruhi atau pengikut, bawahan atau kelompok yang mau dikendalikan. Yang C. Adanya kegiatan tertentu dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan bersama. D. Adanya tujuan yang diperjuangkan. E. Ada dampak dari pemimpin ke bawahannya. Lingkungan organisasi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, administrasi, proses kerjasama. Administrasi, proses kerjasama antara 2 orang atau lebih atas dasar rasional untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, organisasi, kumpulan 2 atau lebih orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, manajemen, proses pengetahuan dan koordinasi sumber daya manusia, material dan kecenderungan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kepemimpinan, kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, pengambilan keputusan, proses yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai faktor. B. Mitos-mitos kepemimpinan. Mitos pemimpin merupakan pandangan-pandangan keyakinan masyarakat yang diletakkan kepada gambaran seorang pemimpin. Ada 3 mitos dalam kepemimpinan. Yang pertama, mitos The Bright atau pemimpin itu dilahirkan bukan dihasilkan. Pandangan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dihasilkan atau dididik, atau pemimpin berdasarkan keturunan. Contohnya, terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kelima, faktor yang paling menentukan bukanlah kemauan dan kebijakan, tetapi lebih karena Megawati adalah anak Soekarno sang proklamator. Iya. Yang kedua, mitos The For All Season, berpandangan bahwa seorang pemimpin akan selalu berhasil ketika para kepemimpinan sebelumnya berhasil. Contohnya, seseorang terpilih menjadi bupati karena dahulu dinilai berhasil membangun daerahnya ketika menjabat sebagai kepala desa. Yang ketiga, mitos The Investi, atau The Unfairwit. Tiga, mitos The Envisit atau The Underwit, berpandangan bahwa seorang pemimpin harus bersikap tegas dan galak karena pekerjaan itu pada dasarnya baru akan bekerja jika didorong dengan cara yang luas. C. Atribut pemimpin. Terdapat beberapa atribut pemimpin. Itu yang pertama, 1. Mumpuni atau mampu memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik. Kedua, tujuan atau prestasi. Seorang pemimpin harus menilai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Ketiga, tanggung jawab. Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding yang dipimpin. 4. Aktif atau berprestasi. Seorang pemimpin mesti orang aktif berprestasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kelima, walaupun tidak luas atau status, seorang pemimpin juga tidak harus kaya atau tidak harus punya status sosial yang untuk menjadi seorang pemimpin. D. Tipe pemimpin. Tipe yang pertama, tipe pemimpin berdasarkan kondisi sosial psikologis. Iya. Yang kedua, tipe pemimpin berdasarkan kepribadian. Iya. Yang ketiga, tipe pemimpin berdasarkan gaya. Yang keempat, tipe pemimpin berdasarkan peran, fungsi, dan perilaku. E. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu A. Teori kepemimpinan klasik. Teori kepemimpinan klasik. Dalam konteks ini terdapat 3 teori yang dipaparkan pada bagian ini, yaitu teori manusia besar atau The Great Man Theory,
teori sifat atau trait teori, dan teori karisma atau charismatic teori. Tiga. B. Teori kepemimpinan kontemporer. Teori kepemimpinan kontemporer telah muncul sejak tahun 1980-an dan fokus pada kepemimpinan sebagai proses relasional dan dinamis. Mereka menekankan pentingnya kemampuan pemimpin untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan beradaptasi terhadap perubahan. Teori-teori tersebut antara lain kepemimpinan transformasional, kepemimpinan situasional, kepemimpinan pelayan, kepemimpinan autentik, dan teori pertukaran pemimpin anggota. C. Teori kepemimpinan kontingensi. Pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang dihadapi. Pendekatan situasional menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin, dan pribadi ini membantu pemimpin dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional. Baik, inilah penjelasan dari materi kepemimpinan. Sekian dan terima kasih.